Semakin saya mengevaluasi dan merenungkan perjalanan hidup ini, saya mendapati apa yang memang harus kita hadapi dan jalani dalam hidup ini ternyata akan terasa ringan jika dilalui dengan hati yang penuh ucapan syukur, damai sejahtera, dan sukacita. Itu memang bukan menjadi tujuan hidup kita, tapi itu semua menjadi hal yang sangat penting dalam hidup sehari-hari kita. Sebab adanya sukacita, damai sejahtera, dan ucapan syukur menandakan bahwa kita sedang terkoneksi dengan realita kerajaan sorga. Roma 14 ayat yang ke-17. Hidup akan terasa sangat berat sekali jika emosi batin kita terus tergantung pada situasi, keadaan, dan juga sikap orang lain. Sebab itu semua pasti akan terus berubah-ubah. Kita tidak sanggup mengendalikan itu semua. Jika kita masih terus berupaya untuk mengendalikan situasi, keadaan, dan juga sikap orang lain terhadap kita, maka emosi kita akan terus terombang-ambing dan menjadi semakin negatif. Sadarilah, itu merupakan bagian dari strategi musuh. Jangan mau terkoneksi dengan tipu daya iblis. Bagian kita adalah menyerahkan dunia kita melalui doa kepada tangan Tuhan yang berkuasa. Roh Kudus mengingatkan saya, jika kita mau menyelesaikan kehendak Tuhan dalam keadaan tetap gagah perkasa sampai garis akhir, dan bukan dalam kondisi yang sudah bonyok, maka tidak ada cara lain. Hidup sehari-hari kita harus senantiasa penuh dengan damai sejahtera dan sukacita. Sebab musuh akan terus berupaya untuk menggagalkan perjalanan kita dalam menyelesaikan kehendak Tuhan. Dan hal yang paling diincar oleh musuh adalah fokus perhatian atau sikap hati kita. Musuh akan menarik fokus perhatian kita agar tidak tertuju kepada Roh Kudus sebagai sumber sukacita dan damai sejahtera yang sejati. Waspadailah hal tersebut. Jangan pernah mengharapkan orang lain untuk memberikan sukacita dan kedamaian, atau mengharapkan situasi dan kondisi untuk membuat hati kita menjadi tenang. Jika itu yang kita harapkan, maka sudah pasti kita akan menuai kekecewaan. Sebab sukacita kita sudah mulai bergantung kepada manusia. Yeremia 17 ayat yang ke-5. Tuhan mengendaki diri kita sepenuhnya bergantung hanya kepada realita Tuhan. Sadarilah, kebahagiaan sejati hanya akan kita dapatkan saat kita selalu mengalami adanya kesadaran akan realita hadirat Tuhan yang mencengkeram batin kita. Itulah kebahagiaan yang sejati. Jadi sudah sewajarnya kita terus meminta roh yang lapar dan haus akan Tuhan terus ditambah-tambahkan dalam batin kita. Inilah yang akan membuat fokus perhatian kita tidak terganggu oleh hal-hal yang lainnya. Juga tambahkan lagi niat hati untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dengan demikian tidak ada siapapun atau apapun yang bisa mengurungkan tekad kita untuk menjadi serupa dengan Dia. Biarlah itu yang menjadi tekad dan ketekunan hidup kita. Dengan demikian, hidup kita akan selalu diliputi oleh damai sejahtera dan sukacita. Di mana ada damai sejahtera, maka otomatis juga akan ada pertumbuhan ke arah keserupaan dengan Kristus. Kitab Bilangan pasal 6 ayat 25-26 menuliskan, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan dalam kitab 1 Yohanes 3 ayat yang kedua, Alkitab menuliskan, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Saya yakin saat kita berfokus hanya kepada Dia saja, maka kita pasti akan terus dibangun menjadi serupa dengan Dia.
Tidak ada cita-cita dan keinginan lain yang lebih hebat selain mengalami keserupaan dengan Dia. Dan saya mau untuk berfokus hanya kepada Tuhan saja. Amin.